Videonya belum masuk. Mana? Oke. Izin Pak Lutfi, kita mulai aja ya. Masuk, Bang. Oke, ayo mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Pak Lutfi dari Dinas Pendidikan. Di sini ada pengawas dan penilik sekolah ya Pak, dan rekan-rekan dari desa. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Dilaporkan Pak Lutfi saat ini Tajur Halang sedang mengumpulkan SK penanganan ATS. Udah berapa desa tadi? Baru lima. Lima. Sudah 5 desa yang membuat SK ATS sebagai bentuk komitmen desa dalam hal penanganan ATS. Yang belum desa apa? Majaya. Yang belum Sukma Jaya dan Kalisuren. Terima kasih yang sudah. Selanjutnya dalam hal penanganan ATS disampaikan eh, dalam hal pembangunan desa, desa harus sinkron dengan kabupaten. Yang dalam hal ini nanti untuk validasi dan verifikasi data ATS dijelaskan melalui aplikasi melalui Pak Lutfi. Oke, selanjutnya Pak Lutfi silakan Pak untuk tindak lanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Timbul Kasifenkes Kecamatan Tanjung Halang, Bapak Ibu dari Desa Kecamatan Tanjung Halang. Perkenalkan saya Lutfi Firdaus, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang di kesempatan kali ini coba membimbing atau mendampingi Bapak Ibu dalam proses melakukan verifikasi data anak di sekolah. Kira-kira perlu perlu dibahas dulu nggak ATS itu apa, atau kita langsung teknis saja? Santai aja ya. Gimana? Betul, betul Pak. Boleh, Pak. Teknis saja. Gimana? Langsung teknis Langsung saja ya. teknis, Pak, boleh, Pak. Langsung teknis saja ya. Iya, Pak. Oke, kita langsung teknis. Sebelumnya sudah daftar semua belum di SDM.data? Saya coba share konten dulu. Ini saya save dulu bentar. Karena untuk melakukan verifikasi ATS ini, ketika kita daftar di mana, kemudian verifikasinya di mana. Jadi beda tempat. Cara saya buka materinya dulu. File ATS. Saya save konten. Salah saya. Oke, kontennya udah muncul belum Bapak Ibu? Sudah, Udah ya. sudah ada Pak Lutfi. Oke, jadi Sudah ada, intinya, sudah. oke, nanti intinya kita akan melakukan verifikasi data anak tidak sekolah. Itu verifikasinya di dashboard ATS. Nah, dashboard ATS itu nanti
Bapak Ibu bisa melihat di pd.data.kemdikbud.go.id /ATS, atau lebih simpelnya Bapak Ibu buka Google, kemudian ketikkan Perpal ATS seperti itu. Nah, coba sebelum Bapak Ibu melakukan verifikasi melalui Perpal ATS, Bapak Ibu harus daftar dulu. Nah, oke, sebelum daftar ini saya jelasin sedikit deh. Oke, jadi ATS ini Bapak Ibu ada 3 bagian. Pertama ada DO, ada LTM, dan ada BPB. DO itu putus sekolah. Kemudian LTM itu adalah lulus tidak melanjutkan. Nah, kemudian BPB itu adalah belum pernah bersekolah. Nah, ketika bicara DO, bicara LTM, itu lebih banyak diprosesnya oleh operator sekolah, Bapak Ibu. Karena DO dan LTM itu pastinya sudah pernah bersekolah sebelumnya. Jadi, yang melakukan verifikasinya itu bisa juga oleh sekolah. Dan kemudian eh, BPB itu belum pernah bersekolah. Jadi yang belum pernah bersekolah berarti sama sekali belum pernah masuk sekolah dari awal. Nah, yang BPB ini Bapak Ibu hanya bisa diproses oleh eh, operator di desa seperti itu. Jadi kalau sekolah itu hanya bisa mengakses DO dan LTM, tetapi teman-teman di desa itu atau kelurahan bisa melakukan verifikasi yang DO, LTM, dan BPB. Tentunya ATS ini nanti yang muncul hanya data di apa di desa Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi nggak akan bisa membuka desa yang lain. Sama misalnya DO-nya warga desa Tajur Halang misalnya, dia sekolahnya nyebrang ke Kemang, tetap walaupun sekolahnya ke Kemang tapi desanya desa Tajur Halang, tetap dianggap ATS-nya ATS di Tajur Halang gitu. Jadi pendekatannya pendekatan wilayah kalau kita bicara dengan teman-teman di desa dan di kelurahan. Tuh. Oke, eh, kemudian mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, ini saya dapat data by name-nya dari mana? Kemudian melakukan verifikasinya seperti apa? Karena datanya kita nggak punya tuh yang tadi. Jadi kalau bicara data Bapak Ibu saat ini, punten kita sudah tidak lagi bicara tentang verifikasi data Bapak Ibu. Kita bicaranya tentang, kita tidak bicara tentang pendataan. Karena datanya sudah ada. Jadi kita hanya melakukan verifikasi data aja. Datanya dari mana? Datanya ada di dashboard ATS. Kemudian sumbernya dari mana, Pak? Oke, sumbernya itu Bapak Ibu, eh, ketika bicara DO dan LTM, sumber datanya itu adalah bersumber dari data pendidikan yang ada di SD, SMP, SMA, SMK juga, itu yang ada di Dapodik, kemudian ada bersumber dari data Kemenag, dari MI, MTS, MA, itu menggunakan EMIS. Nah, itu kemudian diintegrasikan ketika ditemukan siswa yang tidak melanjutkan DO, nah itu dianggap sebagai ATS. Dan kemudian yang belum pernah bersekolah, sumber datanya dari mana? Yang belum pernah bersekolah, sumber datanya berasal dari hasil pemadanan antara data Dukcapil atau data dari Kemendagri dengan data yang tadi dari Dapodik dan dari EMIS. Ketika dipadankan, ketika ketemu ya berarti dia bersekolah, tapi ketika tidak ketemu berarti dia belum pernah bersekolah. Jadi kita berangkat dari awal dulu, berarti kita bukan melakukan pendataan, tapi kita melakukan verifikasi gitu Bapak Ibu. Nah, datanya sudah ada, tinggal kita verifikasi aja gitu. Dan langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pendaftaran akun. Nah, daftar akunnya ada di sdm.data.kemdikbud.go.id. Oke, di sini nanti ketika Bapak Ibu membuka linknya, pilih menu registrasi, kemudian pilih menu desa. Setelah itu Bapak Ibu tinggal isikan datanya. Ini gelar depan, nama, tempat tanggal lahir, kemudian harus diisikan kode referralnya. Nanti kode referral dari dinas. Dan kemudian satu desa bisa menambahkan lebih dari satu
akun. Contoh misalnya di desa misalnya, oh ini banyak nih ATS-nya, nggak mungkin saya melakukan verifikasi sendiri. Oke, misalnya di staf desa misalnya mendaftar 2 akun itu bisa. Gitu. Jadi tidak terpaku di 1 akun saja, tapi 2 akun bisa mendaftar. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mendaftar, nah ini dari pusat ada namanya pengamanan. Jadi ada menerapkan keamanan 2 faktor. Jadi Bapak Ibu harus menginstal dulu namanya Google Authenticator. Setelah daftar, kemudian Bapak Ibu harus install Google Authenticator untuk autentikasi ganda. Kemudian nanti di QR code yang ada di aplikasi ketika login itu Bapak Ibu tinggal scan pakai Google Authenticator. Nah, setelah daftar, kemudian mengaktifkan Google Authenticator, baru Bapak Ibu bisa mengakses di sini ats.data.kemdikbud.kemdikdasmen.go.id. Oke, jadi yang diingat adalah daftarnya di sdm.data, kemudian verifikasinya di ats.data. Sekali lagi, daftarnya di sdm.data, kemudian verifikasinya ada di ats.data. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengakses dashboard ATS-nya, nanti Bapak Ibu kan disajikan nih data by name-nya oleh sistem. Yang tadi data by name-nya ini muncul di masing-masing desa. Jadi semua yang statusnya ATS, tadi yang DO, yang LTM, yang BPB, semuanya muncul di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti verifikasi. Langkah verifikasinya tentunya harus di cross check dulu ke lapangan. Misalnya, ada kalau di teman-teman di kecamatan lain dari desa itu mendownload datanya, di blok, copy ke Excel, kemudian dipisahkan berdasarkan RT RW, kemudian panggil RT RW-nya, berikan datanya, kemudian oleh RT RW diverifikasi alasannya apa, datanya dikembalikan lagi, kemudian oleh teman-teman di desa baru dilakukan penginputan alasannya seperti apa. Nah, untuk teknis ke lapangannya saya yakin lebih paham Bapak Ibu, apakah nanti seperti di Kecamatan Raja Bungur teman-teman desanya langsung turun ke lapangan mangga, ataukah mau dibantu oleh RT RW mangga, atau misalnya ada Karang Tarunanya yang membantu memverifikasi, tetap baik sistemnya oleh Bapak Ibu mangga. Nah, untuk teknis ke lapangannya, mangga saya serahkan ke Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham kondisi lapangan, apakah Bapak Ibu yang turun ataukah barang-barang RT RW seperti itu. Nah, eh, setelah list by name-nya muncul, nanti Bapak Ibu tinggal di scroll ke kanan saja. Nanti saya demokan, tinggal scroll ke kanan saja. Nah, nanti akan muncul nih info belum verifikasi seperti ini. Nanti tinggal klik profil. Akan muncul seperti ini, kemudian tinggal klik verifikasi. Nah, ini alasan-alasannya nih Bapak Ibu. Nah, misalnya nanti si Rizka Wulan Suci ini dia tidak bersekolah. Dia posisi DO-nya kenapa? Posisi BPB-nya kenapa alasannya? Apakah tidak mau bersekolah, ataukah tidak ada biaya, ataukah sekolah jauh dari rumah, kemudian ataukah sudah menikah, nah kemudian bekerja paling banyak, atau pengaruh lingkungan, kemudian bisa jadi beranggapan sekolah tidak penting seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi nanti di sini melanjutkan ke pondok pesantren, karena banyak yang dia tidak melanjutkan pendidikan itu, ternyata dia melanjutkan ke pondok pesantren. Nah, ketika bicara melanjutkan ke pondok pesantren, Bapak Ibu punten, ini harus agak hati-hati nih memilih dia pondok pesantren atau bukannya, karena ketika Bapak Ibu memilih alasan ATS-nya adalah melanjutkan ke pondok pesantren, itu secara otomatis nanti data itu akan dihilangkan dari sistem ATS-nya. Kenapa? Karena nanti oleh sistem yang yang diberi alasan melanjutkan ke pondok pesantren itu dianggap sudah bukan ATS lagi. Contoh misalnya
warga di Desa Kalisuren misalnya, dia kenapa tidak melanjutkan sekolah, terdata di DO, terdata di BPB, oh Pak ternyata dia pesantren. Bapak Ibu pilihlah melanjutkan pesantren. Nah, saat itu juga data anak itu sudah dianggap bukan ATS lagi. Karena oleh sistem pusat yang melanjutkan ke pondok pesantren dianggap bukan ATS. Nah, saran saya ketika memang dapat informasi bahwa oh dia pesantren, jangan dulu langsung dipilih alasannya pesantren, tapi dicek dulu latar belakangnya apa. Apakah dia memang karena tidak mau bersekolah akhirnya dia ke pondok pesantren, kan bisa jadi, ataukah dia tidak ada biaya akhirnya ke pondok pesantren, bisa jadi juga seperti itu. Jadi nanti ketika milih pondok pesantren harus diperhatikan dulu apakah benar-benar apa namanya eh, alasan pondok pesantren ini harus dipilih karena setelah itu datanya akan hilang dari ATS. Oke, pengantarnya seperti itu. Saya coba apa langsung coba demokan di cara pendaftaran awalnya. sdm.data. Oke, saya seleksikan lagi. Oke, nah, oke, nanti Bapak Ibu sudah muncul ya sdm.datanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu ketikkan sdm.data.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti, oh ini kebetulan saya sudah login, punten. Oke, ini sdm.data.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu pilih registrasi, kemudian pilih desa. Sekali lagi, Bapak Ibu ketikkan sdm.data.kemdikbud.go.id, kemudian pilih registrasi dan pilih desa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pengisian data. Ini nama, terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email. Nah, email dan password di sini hati-hati ya. Soalnya nanti email ini akan dijadikan akun, kemudian password di sini nanti akan dijadikan password ketika login. Ini hati-hati nih. Ketika daftarnya harus ingat. Harus ada huruf besar kecil, ada angka, ada karakter ketika menentukan passwordnya. Harus diingat emailnya apa, passwordnya apa, gitu ya. Kemudian tinggal pilih desa mana, pilih kabupaten, pilih kecamatan, kemudian pilih desa, kemudian kode referral. Nah, kode referralnya itu nanti dari distrik yang yang apa namanya menerbitkan kode referralnya, gitu Bapak Ibu. Nah, setelah nanti daftar dan ini sudah berhasil daftar Bapak Ibu, ketika pertama kali login di ats.data nanti, ketika login, ini kan muncul dashboardnya Bapak Ibu, ats.data.kemdikdasmen.go.id. Oke. Kemudian pilih akun dan kemudian pilih masuk. Nah, di sini masukkan email dan password yang tadi Bapak Ibu sudah tentukan. Ketika pertama kali login, nanti Bapak Ibu akan muncul QR code buat memunculkan kode OTP-nya. Oke, mungkin sekarang Bapak Ibu masih pusing, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah daftar pasti akan muncul QR code-nya. Nah, ini harus masuk kode OTP. Nah, kode OTP ini nanti hasil dari yang tadi Bapak Ibu scan di Google Autentikasi. Gitu. Oke, anggaplah Bapak Ibu sudah melakukan scan QR code-nya. Kemudian setelah masuk nanti seperti ini akan muncul di menu Bapak Ibu karena menunya nanti beda. Di sini nanti menu ada menu verifikasi kalau di login desa itu.
Nanti akan muncul misalnya Tajur Halang. Oke, kita lihat paling banyak ATS-nya di sini siapa? Oke, Desa Tonjong. Ada Desa Tonjong, Bapak Ibu? Tonjong, Tonjong. Atau yang hadir saja yang kelihatan di sini? Hadir. Oh, Tonjong ada. Hadir, Tanjung. Oke, Tonjong ada. Oke, ini paling banyak nih kalau di apa? Di Kecamatan Tajur Halang. Totalnya ada 179. Oh, itu total. Kita lihat BPB-nya dulu deh. BPB paling banyak. Oh, Sasak Panjang ternyata. Ada Sasak Panjang. Sasak Panjang BPB-nya itu mencapai 122. Oke. Nah, nanti pas awal Bapak Ibu login di Perpal ATS ini munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada data by name-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi data by name-nya karena data by name-nya udah otomatis ada di sistem ATS-nya. Nah, ini ada nick-nya sengaja tidak di-fullkan, nama, kemudian jenis kelamin, usia, alamat, kemudian statusnya BPB. Nah, yang tadi saya sampaikan, mangga teknis melakukan verifikasi ke lapangannya, mangga disesuaikan di lapangan oleh Bapak Ibu. Namun ketika nanti, oh ternyata di sini kita dapatkan misalnya Muhammad Faiz Abdillah nih. Muhammad Faiz Abdillah di Desa Tonjong. Sasak Panjang, maaf. Sasak Panjang. Usianya 9 tahun. Dia belum pernah bersekolah. Oke, anggaplah ternyata Bapak Ibu yang di Sasak Panjang sudah melakukan verifikasi ke lapangan. Alasannya apa? Gitu. Nah, Bapak Ibu di desa tinggal melakukan verifikasi, tinggal klik menu di sini, kemudian profil. Nah, kemudian pilih verifikasi. Nah, Muhammad Abdillah ini nanti harus Bapak Ibu tentukan sesuai hasil verifikasi tadi ke lapangan, entah oleh RT RW-nya, entah oleh ini tidak bersekolahnya alasannya apa? Misalnya Pak dia tidak bersekolah karena memang dari awal tidak mau bersekolah, ya udah tinggal pilih tidak mau bersekolah. Atau misalnya Pak dia tidak pernah bersekolahnya karena memang tidak ada biaya, pilih tidak ada biaya. Atau Pak sekarang dia tidak mau statusnya belum pernah bersekolah karena dia sekarang sudah menikah, pilih menikah misalnya. Atau ternyata Pak dia ternyata meninggal dunia, posisi sekarang itu ya udah tinggal pilih meninggal dunia. Nah, nanti, nah yang tadi nih di sini melanjutkan pondok pesantren ini yang tadi saya sampaikan, punten, bukannya pondok pesantren sebagai alasan penyebab ATS bukan, tetapi di sini dia tidak melanjutkan sekolah karena dia melanjutkan pondok pesantren. Nah di sini Bapak Ibu harus hati-hati ya yang tadi saya sampaikan. Kalau dia melanjutkan pondok pesantren dilihat lagi karena ketika Bapak Ibu milih ini, milih pondok Sandis alasannya tidak ada di daftar yang ini yang yang menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan di Kecamatan Rancabungur misalnya ada memang dari desanya langsung turun. Atau misalnya di Kecamatan Kemang dia full menggunakan jaringan RT RW. Datanya di copy ke Excel, di split berdasarkan RT RW, kemudian RT RW yang dipanggil, nih data masing-masing yang harus diverifikasi. Oke, kemudian tolong diverifikasi alasannya apa, data tarik lagi, Bapak Ibu tinggal verifikasi di aplikasi. Nah, teknis seperti itu, mangga Bapak Ibu pilih yang mana. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya konsep pekerjaan yang lain yang harus melakukan verifikasi ke bawah, ya mangga saya serahkan ke Bapak Ibu kalau konsepnya seperti apa, yang pasti nanti sistemnya harus dicatat alasannya seperti apa. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting adalah Bapak Ibu, sistem ini hanya bicara melakukan verifikasi aja Bapak Ibu. Hanya bicara verifikasi.
tetapi belum bicara ini anak mau sekolah lagi atau enggak. Ketika mau sekolah lagi, ini anak mau sekolah kemana? Nah ini yang apa namanya, yang belum ada di aplikasi. Makanya harus dicatat manual. Artinya dicatat manual nanti Bapak Ibu di desa ketika melakukan verifikasi sekaligus tanya mau sekolah lagi atau enggak. Ketika mau sekolah kemana. Nah, catatnya nanti Bapak Ibu punten harus sebentar. Saya share konten lagi. Mana tadi? PowerPoint, PowerPoint. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tolong di screenshot, tolong di scan aja QR code, mangga. Di sini nanti ada format laporan ATS, nanti Bapak Ibu pilih yang RTL, desa atau kelurahan. Nah, nanti Bapak Ibu catat tuh anak-anak yang sudah Bapak Ibu verifikasi, tanya mau sekolah lagi atau enggak. Ketika mau sekolah lagi, berminat atau mau sekolahnya kemana. Nanti tinggal catat di sini. Gitu. Maka di scan aja QR code-nya Bapak Ibu. Atau nanti di grup aja saya kasih linknya ya, biar enak ya Pak Timbul ya. Nanti di grup ATS Kecamatan Tajur Halang, nanti saya share filenya. Jadi Ya, Pak, Bapak Ibu, di-share di grup. oke, nanti saya share di grup aja. Oke. Jadi yang ketika verifikasi itu di sistem ATS-nya, ketika mencatat rencana tindak lanjut ada di format Excel. Oke, sementara seperti itu kita diskusi saja, atau Bapak Ibu mau langsung mencoba mendaftar atau sebelumnya sudah mendaftar, Bapak Ibu? Halo, bagaimana? Ayo Bapak Ibu yang udah daftar. Coba saya cek nih di Tajur Halang ada berapa yang saya login. Oh, ada Ibu pengawas ya? Ya Pak Lutfi, Iya mohon Ibu. maaf nih. Tadi keluar dulu Iya Ibu. sebentar, ada trouble di ininya. Apa Mohon Ibu. Nanti Ibu pengawas menginstruksikan ke sekolah binaan Ibu khususnya di Kecamatan Tanjung Halang Ibu ya, untuk Mhm. melanjutkan verifikasi di Perpa ATS-nya Ibu. Ya, ini sekalian nih Pak Lutfi ya. Kebetulan saya sudah mengumpulkan data ATS Pak dari SMP ya, jenjang SMP Mm-mm, Kecamatan Tajur Halang, termasuk dengan Bu Rederika. Tinggal mm-mm. kurang satu sekolah lagi. Nah, data yang sudah terkumpul itu sudah ada hasil verifikasinya. Apakah yang LTM atau DO begitu kan, alasannya apa itu sudah ada, sudah terkumpul nih Pak Lutfi. Oke, Sudah kalau sudah terekam. Ya. terkumpul, nanti arahkan ke sekolahnya untuk memverifikasi di dashboard ATS-nya Ibu ya. Oke, 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 oke. Jadi kalau misalnya Ibu mengumpulkan, Ibu dapat data tapi tanpa melakukan verifikasi di dashboard ATS, ya nanti nggak akan kecatat Ibu. Ya. Mm-mm, Nanti gitu. ya hari Rabu besok kebetulan mau mengumpulkan kepala sekolah, jadi bisa saya sampaikan apa untuk tindak lanjutnya ya. Cuma Iya, yang mau saya paling. tanya ke Pak Lutfi nih Pak Lutfi, kan Mm-mm, data ATS itu tadi yang dari sekolah ada data untuk LTM dan DO. ya, Sementara yang dari desa itu kan bisa tiga-tiganya terakses ya, baik itu yang betul. BPB, DO maupun yang LTM. Nah, Mm-mm. yang saya tanyakan, apakah data ATS yang dari sekolah itu sudah otomatis masuk juga ke data ATS desa atau belum begitu? Itu Otomatis pertanyaan Ibu. pertama. Oke, Otomatis terus. masuk kan ya? Otomatis datanya itu juga Ibu. Ya, berarti akan dari sekolah di sekolah muncul, di desa juga muncul ya, Di desa sesuai juga dengan muncul. domisilinya ya. Oke. Betul. Nah, untuk apa verifikasi yang sekarang mau dilakukan, berarti kan dari Mm-mm, desa juga tadi Pak Lutfi juga meminta dari desa melakukan verifikasi nih. Apakah mm-mm. verifikasi yang dilakukan oleh unsur desa itu khusus untuk BPB saja atau juga termasuk dengan yang DO dan LTM? Oke, yang di desa Bapak Ibu, Mhm. eh teman-teman
Pak Kasih Menkes Tajur Alang. Sebenarnya bukan fokusnya, tapi urutan prioritasnya adalah yang di desa prioritaskan melakukan verifikasi dulu yang BPB dulu. Oh, Nah, ketika BPB sudah selesai, baru lanjut ke DO atau LTM. oh, begitu. Nah, karena Bapak Ibu punten, ketika bicara DO dan LTM yang nanti desa muncul di dashboard desa masing-masing, itu belum tentu data DO dan LTM-nya di Kecamatan Tajur Halang. Bisa jadi siswa atau warga desa Tajur Halang atau warga Kecamatan Tajur Halang yang bersekolah ke Kota Bogor atau bersekolah ke Kota Depok tetap muncul DO dan LTM di desa masing-masing. Itu tetap harus diverifikasi juga. Oh, Gitu. Jadi lintas, kalau desa mah lintas warga Tajur Halang mau sekolah ke Depok, mau sekolah ke Kota Bogor, itu tetap akan muncul di situ. Yang penting posisi domisilinya adalah di Tajur Halang. Nah, beda dengan sekolah Ibu. Kalau iya, sekolah mah yang statusnya cuma siswa di sekolah siswa dari masing-masing aja sekolah yang itu, betul, muncul. betul, betul. Betul. Ya. Tapi tetap ya kalau di sekolah nanti alamatnya mau dimanapun, kalau sekolah di situ ya muncul Ibu. Jadi baik lagi ketika di desa Bapak Ibu punten, prioritasnya adalah lakukan verifikasi yang BPB dulu yang belum pernah bersekolah. Setelah itu baru yang DO dan LTM. Karena bisa jadi DO dan LTM-nya itu DO dan LTM di sekolah luar Kabupaten Bogor. Jadi tidak diverifikasi oleh sekolah-sekolah yang di Tajur Halang. Makanya itulah nanti Bapak Ibu yang di desa yang melakukan verifikasinya. Gitu. Ya. Ya, Pak Lutfi punten nih. Siap Ibu. Ya, berarti yang sekolah melakukan verifikasi di Yang tadi saya sampaikan, ketika bicara di dashboard ATS, itu kita hanya melakukan verifikasi rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya itu adalah ATS-nya mau sekolah lagi atau enggak, ketika mau sekolah lagi, mau kemana? sekolah kemana. Ya. Gitu Ibu. Betul. Itu nanti paling catat by Excel kalau ya. itu. Jadi manual ya. Sementara ini manual dulu. Ya. Satu lagi Pak Lutfi untuk tahun nih. Karena di situ ternyata ada yang data ATS-nya sudah tahun berapa tahun yang lalu gitulah. Ada batasan tahun. Kalau bicara ATS kan, ATS itu anak usia 7 sampai 18 tahun itu. Kalau bicara ATS ya. Nah, tapi masalahnya data yang muncul di dashboard ATS itu semua usia muncul di situ. Nah, mangga yang bisa diverifikasi apakah mau yang usia 7-18 dulu ataukah semua mangga. Karena misalnya di sekolah itu yang muncul bukan siswa yang baru kemarin DO. Iya, betul. Bukan siswa yang baru kemarin lulus tidak melanjutkan. Iya, Tapi betul. siswa 5 tahun ke belakang pun masih muncul. Iya. Nah, itu perlu diverifikasi juga, Ibu. Ya. Tapi prioritas berarti yang usia itu sampai 18 tahun ya, yang 7-18, ya. Betul. Tapi tetap yang supaya nanti progres kabupaten juga keangkat ya, semua juga harus verifikasi, Ibu. Enggak nuhun Pak Lutfi ya. Terima kasih. Siap, Ibu. Mangga yang lain? Izin Pak Lutfi. Mangga Ibu, Ya, Bapak. dari Citayam Pak Lutfi. Dari ya, Citayam. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kalau berkas verifikasi di lapangan, misalnya anak ini sudah menikah, itu perlu ada berkas sebagai bukti tidak? Itu yang pertama. Atau tidak dengan lain-lainnya, alasan lainnya. Kalau yang kedua, pertanyaannya, kalau ternyata dia bersekolahnya, ternyata dia bersekolah gitu, tapi datanya muncul di ATS, kita pilihnya apa? Yang ketiga,
ada 2 orang di Citayam itu, datanya muncul di Citayam, tapi alamatnya di Desa Kalisuren. Itu penanganannya seperti apa? Oke. Yang terakhir udah terjawab Pak Lutfi. Nama terdata tidak ditemukan karena pindah, tadi udah terjawab, pilih lainnya ya. Ya, banyak Oke. banyak Makasih, itu Pak kasusnya seperti itu. Oke. Yang pertama, siswanya ternyata yang BPB ternyata sudah menikah misalnya. Apakah ada bukti tertulis? Nggak perlu, Bapak. Yang penting memang sudah dipastikan warga ini memang sudah menikah, ya udah, tinggal pilih menikah, simpan, selesai. Gitu Pak ya. Yang satu aman. Yang kedua, ternyata dari sekian yang data yang belum pernah bersekolah, ternyata dia sudah lulus sekolah. Atau Pak, dia lagi bersekolah misalnya. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa kok bisa statusnya dia masuk BPB tapi realnya dia bersekolah? Nah, data yang muncul ini Bapak Ibu berbasis NIK. Nah, ketika dia bersekolah kemudian didatakan dengan NIK yang lain, berbeda dengan NIK yang ada di Dukcapil, ya dia akan terdeteksi sebagai belum pernah bersekolah. Jadi dia dari kelas 1 SD sampai kelas 6, lulus masuk SMP. Nah, selama itu dia NIK-nya berbeda dengan NIK yang ada di Dukcapil, ya selama itu juga dia akan dianggap belum pernah bersekolah. Atau kemarin kasus di Ranca Bungur, ini anak udah lulus SMK malah, tercatatnya BPB. Ketika kita cek, oh dia sudah punya ijazah. Ketika kita cek lagi data yang ada di data pendidikan dengan data yang ada di Dukcapil, NIK-nya berbeda. Nah, akhirnya kan harus kita edit tuh datanya. Nah, lalu ketika Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini, bagaimana milihnya apa? Oke, untuk yang kasusnya seperti ini, misalnya dia sudah lulus SMA, lulus SMK, Bapak Ibu minta mintakan ijazah terakhirnya, fotokopi ijazah terakhirnya, nanti kirim di grup. Karena apa? Nanti itu harus diubah, diupdate datanya. Cuma Bapak Ibu nggak bisa langsung update, yang update nanti kami di Disdik. Jadi yang kasusnya ini anak sudah lulus, ya kita fotokopi fotokopi ijazahnya, nanti kita yang mengupdate. Termasuk punten bukan cuma fotokopi ijazah saja, tapi dengan fotokopi keluarganya. Nanti kita sesuaikan data lagi sebagai BPB. Kemudian misalnya dia sedang bersekolah nih, sedang bersekolah sama Pak. Misalnya dia masih sekolahnya SD kelas 3 misalnya. Cuma tercatat di data Bapak belum pernah bersekolah. Paling mintakan fotokopi rapot terakhirnya dengan kartu keluarganya. Nanti kita yang update Pak. Gitu. Karena kenapa? Data di Dapodik itu atau data di EMS itu nanti harus padan dengan data Dukcapil. NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung harus sesuai. Makanya saya minta kartu keluarganya supaya nanti disesuaikan dengan kartu keluarganya, gitu Pak. Jadi kasus-kasus yang sudah bersekolah tapi tetap muncul, Bapak pinta fotokopi kakak sama fotokopi rapotnya kalau posisinya masih bersekolah, tapi kalau posisinya sudah lulus, Bapak pinta ijazah terakhirnya sama fotokopi kakak. Gitu Pak? Terjawab? Halo? Halo ya Pak, satu lagi belum Pak? Mohon maaf. Makasih. Ya, yang apa? Ada Satu yang, lagi. ya kebetulan saya didesakan ada 2 orang yang alamatnya ada di desa Tanjung Oh, oke. Siap. Kalisuren. Kita kebetulan kan sudah download datanya kemarin. Oke, kalau gitu mending dilewatin aja dulu Pak. Karena kalau nanti Bapak pilih alamatnya bukan di desa Citayam misalnya, nanti hilang dari ATS. Dianggap sudah verifikasi. Mending dibiarkan aja dulu, biar sistem pusat yang merefresh posisi desa masing-masing. Kalau itu dilewati aja Pak. Baik Pak, terima kasih. Siap Bapak, sama-sama. Oke, ada lagi? Ini yang udah daftar berapa Pak Kasih? Punten.
Yang udah daftar di akun apa? Oh, saya punya datanya. Bentar. Tajur Halang, rekap kecamatan, Tajur Halang, mana Tajur Halang? Baru 3 desa yang daftar, bener nggak? Halo, bener nggak? Yang daftar baru 3 desa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tadi yang desa yang belum daftar sekolah mana aja? Sekolah lagi. Desa mana aja Bapak Ibu? Punten. Citayam udah daftar tadi? Halo? Ya Pak, ya ini Udah Citayam yang tadi nanya. udah daftar ya? Oh tadi sempat download ya. Oke. Udah download yang waktu Bapak share kode referral di grup. Oke, desa Tonjong. Tonjong belum, Pak. Oke, kenapa belumnya? Kemarin susah masuknya, Pak. Coba sekarang. Kita tunggu sampai beres. Oke. Oke, kemudian Sasak Panjang. Sasak Oke, panjang. Sasak Panjang. Tajur Halang, udah daftar? Belum, Pak. Halo. Oke, ada kendala Pak pas Sekarang belum, daftarnya? Pak. Kendalanya cuma Tajur itu, Halang? Pak. Biasa jaringannya kurang kencang Apa? tuh kemarin. Jadi terhambat. Mm-mm. Oke. Mangga dicoba lagi sekarang, nanti saya jeret Baik, baik, kode Pak. referralnya saya kirim di grup. Kalau nggak di apa di request di grup deh, desa mana aja yang mau minta kode Ya, referral, saya ya, generate Pak. sekarang. Hmm. Kemudian Sukma Jaya, gimana Sukma Jaya udah daftar? Oke, belum. Oke, Bu Redrika gimana di sekolah SMP? On Halo. progress, Pak. Oke, paling tadi ya, seperti yang Ya, tadi sampaikan ke Bu Yayan iya, ya, iya. infonya Ya, ya. Jadi arahkan untuk lanjut melakukan verifikasi, kemudian nanti catat eh, eh, mau sekolah atau enggak. Karena tantangan berikutnya itu setelah kita dia mau bersekolah lagi atau enggak. Ketika mau bersekolah kemana gitu. Nah, nanti distrik itu menentukan intervensinya apakah memberikan beasiswa untuk sekolah segala macamnya. Datanya cek Sundama datanya kudu aja gelak, datanya harus benar-benar fix dulu. Baru gitu. Omar. Oke, enggak Bapak Ibu ayo. Pak Lutfi. Iya Ibu, Kalau gimana Ibu? data Sekecamatan Tajur Halang waktu yang di PowerPoint awal waktu di Boas itu kan Mm-mm, sekitar 700-an ya. betul, Tadi di terus data tadi yang Pak Lutfi tampilkan udah 1.000 lebih itu. datanya Itu bergerak, kenapa? Bu. Datanya bergerak, Bu. Oke, Datanya bergerak. bertambah Pas betul, bertambah pas cukup banyak gitu. pas di Boas itu saya publish data 51 ribu sekian. Sekarang Ya, nyampe, sekarang muncul di angka 62 ribu, Ibu. ya Allah. Iya, makanya datanya naik-naik terus, Ibu. Mhm. Gitu. Ya, PR ya, PR kita bersama. Ya. Iya. Oke. Maka yang dari desa, ini desanya full nggak, Pak, yang ikutan Zoom meeting, Pak? Full, Pak. Hadir semua, Full Pak. ya? Alhamdulillah. Iya. Ada semua ya?
Lanjut semua, Pak. Oke. Yang belum daftar tadi kan Sasak Panjang belum. Terus Tajur Halang belum. Tonjong juga belum. Sukma Jaya belum juga, Pak. Oke. Mau dipandu daftar sekarang atau gimana, Pak? Ayo gimana Bapak Ibu yang dari desa? Izin Pak Lutfi, Mangga. kalau dari kecamatan kan nggak bisa bikin akun ya. Kira-kira monitornya seperti apa ya, Pak? Iya, kalau akun level kecamatan itu di pusatnya memang belum ada, Pak. Gitu. Sama Bapak Ibu pengawas juga belum ada akunnya. Ya paling manual. Artinya manual minta progres manual ke desa-desa, Pak. Oh, Gitu. iya, Pak. Mm-mm. Atau minta Excelnya kirim berapa yang sudah verifikasi, alasan verifikasinya apa, paling gitu. Karena dari sistem pusatnya sendiri itu memang tidak ada login level kecamatan, Pak. Gitu. Gimana? Ayo, Bapak Ibu yang di desa. Sedang mungkin ini ya. Mumpung ada Pak Lutfi. Iya. Sedang husuk. Saya nggak bisa ngelihat ya udah daftarnya nih. Bentar, Nggak bisa coba. ini ya di Pak Lutfi, nggak bisa terbaca. Harus ngecek satu-satu soal ini desa, kecamatan Tajur Halang. Coba. Tajur Halang teh ada 7 ya. Oke, saya coba cek nih. Tonjong. Tonjong sudah. Oh, Tonjong ternyata sudah. Pak Muhammad Sarmili. Kemudian desa Tajur Halangnya belum ada. Desa Sukmajaya belum ada. Kemudian desa Nanggerang belum ada. Kemudian Sasak Panjang sudah. Ibu Sahla Salsabila Salsabila sudah daftar ini. Kemudian Kalisuren belum. Kemudian Citayam sudah tadi ya. Citayam atas nama Pak Ahmad Yani. Oke, berarti yang daftar itu baru Citayam, Sasak Panjang, dan Tonjong. Itu Pak. Sisanya belum ini. Mau gimana? Mau dipandu sampai selesai sekarang untuk daftarnya? Minimal daftarnya dulu. Atau mau gimana? Enggak, yang dari kasih Penkes punten. Izin Pak. Ya. Ini sepertinya dari desa Pak. Pak masih mungkin ada yang kendala jaringan atau kendala di jalan ya Pak ya. Oh gitu. Oke, siap. Iya. Yang penting dari teman-teman di kecamatan hafal alurnya ya. Untuk verifikasi seperti apa. Kemudian ketika ada case-case tertentu tadi sempat saya jelasin tadi, dan kemudian untuk 4 desa lagi ketika nanti akan daftar langsung request di grup aja ya. Misalnya Pak desa Kalisuren mau daftar ya, minta kode referral, langsung ke grup aja, nanti saya langsung kirim kode referralnya gitu. Baik Pak Lutfi. Ya, gimana Pak? Dari sini. Ini Pak, kalau data yang kita buka itu datanya keluar nama anak. Kemudian ada NIK yang ditutup ya.
sebagian. Oke. Dan di situ tidak ada nama orang tua. Kemudian ada juga data yang anomali, KT 0, RW 0, gitu, tanpa ada nama kampung. Eh, Agak kesulitan juga sih, barangkali nih Pak, barangkali ada solusi dari Bapak, biar kami mudah melacak nama orang tuanya, karena kalau nama anak cenderung lebih sulit ketimbang melacak Iya, nama orang tua. betul. Begitu. Jadi di sini nggak muncul nama ibu kandung atau nama ayahnya ya. Oke, paling kalau misalnya nanti request aja Pak ke grup aja, misalnya Pak Punten, eh, nama anak ini orang tuanya siapa misalnya, kalau yang memang sudah tidak kedeteksi di apa di alamat tertera, misalnya tetangga segala macamnya nggak tahu, paling request aja di grup, nanti baru kita kirim gitu Pak. Karena kalau kita ngirim data by name ada pasal yang melindunginya Pak, jadi Ya, ring risdap. Kalau ya. kita ngirim data by name itu Pak, ada pasal yang melindungi data apa data individu gitu. Jadi kalau satu dua misalnya, oh ini tidak ditemukan nih, kayaknya lebih enak nyari pakai nama nama orang tuanya. Request di grup aja, nanti saya coba carikan datanya, nanti saya kirim. Gitu aja Pak. Oke, baik. Mm-mm. Siap Bapak. Ayo Enggak Bapak ada Ibu. lagi? Gimana Bapak Ibu? Mau sudah dulu atau mau lanjut? Kalau saya ngikutin aja. Tadi desa yang masih belum registrasi ada 4 ya Pak. Tanjung Halang, Ada Sukmajaya, 4. Nanggerang, sama Kalisuren. Iya. Apa mau salah satu mau daftar, coba daftar nih Pak. Ada Pak nggak? Fadil, Coba. Pak Fadil, Desa Tanjung Halang, bisa bisa nggak kira-kira Pak sekarang? Apa dari Desa Kalisuren? Kalisuren udah. Sukmajaya tahu Pak Ujang Hari izin Pak. Izin Pak Lutfi, sepertinya Gimana? udah Kendala jaringan ya? kendala, iya kendala jaringan sepertinya Pak. Oke, kalau gini, paling nanti minta minta dikontrol aja Pak ya. Desa-desa untuk segera melakukan registrasi akun. Ketika nanti sudah siap melakukan registrasi akun, tinggal request kode referral aja di grup. Nanti langsung saya kasih kode referralnya. Soalnya kode referral yang pernah saya bilang nggak bisa saya generate sekarang, besok daftar nggak bisa karena masa aktifnya 12 jam gitu. Jadi harus harus press, mau daftar sekarang ya minta sekarang, paling gitu. Ya. Siap Pak Lutfi, terima kasih. Mungkin rapat untuk hari ini dicukupkan aja ya Pak. Mohon maaf, kebetulan Pak Kasih juga tidak bisa menutup karena beliau hadir rapat di Pemda. Oke. Alhamdulillah pembahasan hari ini telah selesai kita laksanakan Pak. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Lutfi dari mulai daftar hingga verifikasi. Terus tadi juga udah saya rekam Pak. Nanti mungkin hasil rekamannya saya kirim ke YouTube dan saya masukin di grup ATS Pak.
Siap, Jadi di mangga. grup ATS ini alhamdulillah ada Pak Lutfi dari Dinas Pendidikan, dari pihak pengawas sekolah dan juga desa, Pak. Jadi kalau ada satu dan lain hal yang perlu ditanyakan, kita bisa koordinasi di situ, Pak. Siap, Dan untuk desa-desa yang belum bikin akun, dimohon untuk segera bikin akun, Pak ya. Nanti kita follow up terus di grup agar kalau bisa sih hari ini udah jadi akunnya. siap, siap. Mungkin sekian ya, sekian hari untuk rapat hari ini, Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Mohon maaf, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, izin lab ya, Bu Yeyen, Bu Terima kasih Radmika Pak ya. Lutfi ya. Siap, Terima Nanti kasih, Bapak. kalau ada Pak. apa-apa pasti Siap. Oke, komunikasi lagi. siap. Nuhun, yuk. Ya, Assalamualaikum. mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Frans, nuhun Bapak Ibu. Mangga, Nuhun, Bu, terima ya. kasih banyak. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Salam. Bangga, makasih, Pak. Ya, pamit ya. Pamit Pak Lutfi, Bapak-Bapak sekalian. Makasih. Siap, atur nuhun, mangga.